Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersamaku Jokes Kripto dan Saham. Oke teman-teman, nah jadi kali ini kita bakal lanjut untuk bahas tentang Bitcoin ya, update. Nah karena kita udah berapa hari nggak update ya, sekarang kita mau update. Nah untuk teman-teman semuanya yang belum bergabung kepada grup Telegram, silahkan linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya, agar kalian terus mendapatkan update-nya. Nah, terus di sini kita kemarin kan udah nge-short ya, dan itu udah sampai hit target. Nah, setelah kita nge-short, mungkin sekarang ini saatnya kita akan memantau lagi di mana Bitcoin untuk kedepannya gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari time frame berapapun lah, bukan berapapun lah, nanti 30 menit pula. Dari time frame 4 jam ke atas saja deh. Nah itu udah mulai membentuk sebuah pattern lagi ya. Blok kemarin itu kita udah selesai nge-shortnya ya, karena kita hit targetnya itu ada beberapa, mungkin hit target 1. Nah hit target 1 itu sesuai dengan penurunan yang pertama di sini, yaitu di 25.000. Ya 25.800 lah gitu. Oke, next di sini kita mau coba untuk lihat ke depannya gimana nih Bitcoin gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau cek dulu crypto fear and greed-nya, apakah orang pada tamak ya. Nah ini tapi masih netral ya, nggak ada yang sampai kayak last moon yang bulan lalu tuh sampai greedy banget ya, sampai 64. Nah ini kalau udah greedy banget, ini biasanya rawan bantingan ya. Contohnya waktu bulan lalu itu kan sampai ke 64. Nah setelah orang pada greedy ya, itu pada bulan April. Nah ini kan kemarin di bulan April kan sampai ke 30.000 tuh. Nah jadi setelah 30.000 tuh kan 64 ya, ini apa namanya indeks dari crypto fear and greed-nya itu. Nah terus setelah ke 30.000 ini indeksnya ini menaik. Nah jadi akhirnya dibanting gitu. Pokoknya kalau udah greed ataupun juga greedy ekstrim atau apa gitu ya, aku udah lupa kalau yang sampai ke area sini, itu bakalan menjadi sebuah apa ya, kayaknya kayak peringatan lah untuk kalian gitu ya, untuk agar kalian lebih berhati-hati. Oke, di sini nextnya kita mau coba lihat untuk bagian crypto bubbles. Wow keren banget ya, dari market cap daily-nya. Di sini market cap daily-nya naik ya 5% untuk Bitcoin, yang pastinya untuk anak-anaknya pasti banyak lah ya secara daily. Kita ambil aja secara weekly ya. Secara weekly di sini yang paling besar masih yang warna merah seperti HEX, PLS, dan PLSX. Nah, tapi kalau secara daily di sini yang besar yaitu yang hijau ya, seperti INJ, XRD, IMX, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk berita mungkin kita spill tipis-tipis saja lah ya untuk berita. Nanti kita akan bahas sendiri tentang berita gitu ya. Nah, wow keren sekali nih. Elon Musk sekarang nge-tweetnya agak-agak ya guys ya. Nah jadi kalau kalian lihat tuh, Elon Musk nge-tweetnya selalu yang wah di luar nalar. Nih tadi aku lihat dia post tentang penyimpanan dari Twitter ya. Nah ini penyimpanan Twitter, kita lihat aja deh langsung ya. Nah terus di atasnya ada Pornhub gitu. Wah gila sekali sih ini. Nah ini guys, tapi di crop ya yang Pornhub-nya ini yang 11,50 giga penyimpanannya, kan ini penyimpanan gitu ya, ataupun juga space-nya. Nah di sini Discord cuma 2 dan WhatsApp cuma 1,31 giga. Twitter sampai 9,52 ya. Twitter kan tempat itu juga lah, tahulah kalian gitu ya. Nah ini juga ada di atasnya. Tapi itulah Elon Musk ya. Walaupun orang kaya tapi selera humornya receh. Oke, di sini kita lihat lagi teman-teman ya, ada beberapa news. Nah ini dia dari Hotelio Crypto. Ini ada yang seperti ini ya. Ini dia bilang Nasdaq Future naik dan juga kripto naik. Kita lihat lagi nih Dr. Profit. Nah ini kita baca aja deh dari Dr. Profit nih.
Oke, ketika Bitcoin berada di 60.000 saya menyebutnya top, menjual semuanya dan sepenuhnya tunai memberikan 18 dolar sebagai target gitu. Aduh, baterai kita lemah guys ya. Nah, sebagai target bahwa orang yang sama sekali menyebut saya gila karena membeli seharga 18.000 maka tidak pernah belajar, mereka selalu kalah gitu guys. Nah, Dr. Profit, oke. Ini dia memberikan histori cerita dia gitu ya. Nah, bentar teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini. Crypto one correct answer get 200 USDT. Oke, di sini Bitcoin adalah easy match, yaitu Amerika dolar sama dengan uangmu dibagi. Nggak jelas. Oke, ini adalah gambaran yang mana gambaran ini dibuat oleh Kaleo ya. Ini di sini dia memberikan seperti kurang lebih ini bukan ilustrasi atau gambaran ya. Next plan Bitcoin menurut Kaleo reclaim nearly complete, prepare to commence acceleration. Nah, jadi di sini kalau dilihat dia mengatakan bahwasanya ini Bitcoin bakalan naik ya teman-teman, dan ini ke area 30 ribuan. Nah, kalau aku yakin ya ke 34 ribuan. Namun di sini kita akan lihat dulu nanti beberapa titik yang harus dilewati sama Bitcoin, kurang lebih begitu. Oke, di sini mungkin kita langsung cek aja ya untuk ini kok Bitcoin dolarnya kok gini ya diagonalnya. Time frame 1, oh ini 1M ya, time frame 1M. Oh, cuma dia nariknya tidak ini ya teman-teman ya. Dia nariknya dari sini, nggak tahu kenapa dia nariknya dari sini alasannya. Padahal di area sini tidak ada apa-apa. Kalau dibilang ini titik support atau resist ya sangat kecil sekali sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu hak dia ya. Namanya juga analisa, ya terserah kita mau seperti apa. Oke, untuk berita mungkin nanti ya kita baca lebih lanjut. Oke, di sini kita ganti time frame 1D karena aku udah menyiapkan ya time frame 1D kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini dia time frame 1D ku. Aku udah membuat channel ya, ataupun juga bisa dibilang ya channel ini seperti kayak jalur yang akan dilalui sama Bitcoin. Nah, sekarang dia berada di moving average 50. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ketika Bitcoin berhasil menembus garis channel yang ada di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya, garis tengah ini sekarang menjadi support dan garis bawah juga support juga. Nah, pokoknya ketika Bitcoin ada di kotak tengah atas ya, sini dari bagian sini ke atas, nah itu namanya Bitcoin sekarang berada di atas itu, dan yang tengahnya menjadi support. Ketika dia di bawah, nah yang tengahnya menjadi resistennya. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan tools yang ada di sini, yaitu tools untuk trendline-nya. Nah, ini adalah tools yang kita pakai untuk parallel channel. Nah, jadi di sini ya, ini walaupun kurang lurus dikit bisa lah. Nah, ini nanti teman-teman ya, ini udah aku lock ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti Bitcoin gagal ataupun juga nanti menunjukkan indikasi candle bearish, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke sini dan dia akan kembali mantul ke sini atau bahkan dia kembali turun. Nah, teman-teman bisa ukur saja menggunakan Elliott Wave 5 ya. Di sini kalian bisa ukur aja di sini ya. Mungkin di sini kalian bisa ukur. Nah, akan kemana Bitcoin berikutnya. Nah, ini harusnya sih udah ini ya teman-teman ya, harusnya sih udah berhenti ya di situ, dan harusnya ini Elliott Wave-nya, karena dia Elliott Wave-nya sudah berhenti, maka kita akan coba ukur untuk kenaikan Bitcoin. Kalau misalnya nanti pun naik ya, kurang lebih sih naiknya segini ya teman-teman. Nah, ini untuk kita ukur channelnya dulu, kemungkinan dia bakalan naik ke area sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini paling ke area sini. Nah, ini kita akan coba lihat dulu ini ke area berapa.
ini kemungkinan akan ke area sini. Nah, namun di sini kalian tetap lihat dan perhatikan untuk Bitcoin kemungkinan akan bisa ambil napas dulu di area sini, di area kotak ini. Nah, kita lihat dari story sebelumnya, atau juga bahkan kalau misalnya garis panjang, ya ini sesuai dengan yang warna hijau di sini bisa sampai ke area 32 atau 31. Nah, itu untuk kenaikan dari Bitcoin ya. Nah, kalau misalnya nanti dia berhasil menjebol. Namun, kalau misalnya Bitcoin gagal menjebol ke atas, maka kalian bisa melihat nanti Bitcoin bakalan turun lagi kemungkinan besar ke area sini ataupun juga area 24, bahkan lebih dalam lagi. Intinya kalian harus mengikuti beberapa cara untuk mengetahui kenaikan dan penurunannya ya, seperti salah satunya adalah TA ataupun juga technical analysis ya, dan mungkin bisa didukung oleh news gitu. Nah, next kita bakalan bahas tentang Amerika debt ceiling gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut itu. Oke. Nah, jadi gitu aja guys ya. Thank you yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.